Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ini akan menjelaskan tentang matematika peminatan kelas 11. Materi yang akan kita pelajari di semester ini yang pertama adalah lingkaran, yang kedua adalah polinomial. Untuk yang pertama kita akan mempelajari lingkaran. Nah, ini ada lingkaran. Kalau kalian deskripsikan lingkaran itu seperti apa sih? Nah, di sini kalau saya gambarkan lingkaran itu punya pusat. Di sini saya misalkan pusatnya adalah A, B. Terus saya mengambil satu buah titik, semisal di sini. Saya ambil titiknya yaitu semisal X, Y. Lalu kita hubungkan sebuah garis. Masih ingat ini namanya apa? Jarak pusat ke titik di lingkaran. Ini disebut jari-jari. Nah, kalau titik ini saya tarik ke sumbu X dan saya tarik ke sumbu Y, begitu pula titik yang di sini. Di sini kan kita peroleh titik A dan B, di sini kita peroleh titik X dan Y. Belum saya tulis, mohon maaf. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini membentuk suatu segitiga di mana panjangnya di sini adalah B kurangi Y, karena segini panjangnya B dikurangi ini sepanjang Y. Sepanjang ini adalah Y, sepanjang ini adalah X, sepanjang ini adalah A. Maka panjangnya sisi yang bawah ini adalah X min A. Dengan teorema Pitagoras, masih ingat bahwa kuadrat sisi tegak dijumlahkan, jumlah kuadrat sisi tegak sama dengan sisi miring kuadrat. Atau di sini adalah R, itu diperoleh dari akar sisi tegak yang pertama kita kuadratkan ditambah sisi tegak yang kedua kita kuadratkan. Kalau ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanannya akarnya hilang, dan di sini saya balik biar seragam variabel di depan. Variabel di sini X dan Y. Menjadi Y min B kuadrat. Sama ya. B min Y kuadrat dan Y min B kuadrat itu nilainya sama. Inilah yang disebut sebagai persamaan lingkaran. Nanti kita sebut sebagai persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Dirumuskan sebagai X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini sudah saya tuliskan definisi lingkaran itu adalah himpunan titik-titik yang jaraknya dengan titik tertentu itu selalu sama. Ini yang dimaksud himpunan titik-titik yang ada di lingkaran ini. Kalau kita tarik sebuah garis ke suatu titik tertentu itu adalah pusat lingkaran, itu jaraknya selalu sama, yaitu jari-jari. Definisi lingkaran kan seperti itu. Di sini contohnya ada persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 5. Berapa persamaan lingkarannya? Siapa persamaan lingkarannya? Kan cukup mudah. Tinggal kita masukkan di sini A, B, dan R kita ganti. A-nya ganti 0, B-nya ganti 0, R-nya diganti 5. Berarti menjadi X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Hasilnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Begitu pula yang B. Saya yakin kalian bisa, nanti silakan dipelajari sendiri. Nah, untuk tipe yang kedua, jadi untuk menentukan persamaan lingkaran itu syaratnya sebenarnya mudah. Cuma ada dua. Yang pertama harus tahu pusatnya, dan yang kedua harus tahu jari-jarinya. Di tipe yang kedua dan yang ketiga ini pusatnya ada tapi jari-jarinya tidak ada. Di yang kedua ini adalah yang diketahui pusatnya dan tambahannya yang diketahui ini ada keterangan melalui titik P, Q. Caranya sebenarnya sama. Kita misalkan saja dulu jari-jarinya itu masih R, pusatnya sama B. Jadi X min A kuadrat ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Persamaan lingkaran yang nomor 1 tadi. Nah, melalui P, Q, ingat kata melalui itu artinya boleh kita substitusi. X-nya kita ganti P, Y-nya kita ganti Q. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita perolehkan bentuk R kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat yang pertama adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. R kuadrat yang kedua adalah P min A kuadrat ditambah Q min B kuadrat. Inilah rumus untuk mencari persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan melalui titik P, Q. Nanti langsung seperti ini saja boleh.
Persamaan lingkaran dengan pusat 1,2, langsung kita masukkan aja. A-nya diganti 1, B-nya kita ganti 2. Berarti X-1 kuadrat ditambah Y-2 kuadrat. Melalui 3,4, langsung saja X-nya ganti 3, Y-nya kita ganti 4. Boleh langsung seperti ini. Ingat-ingat saja. Langsung kita hitung, hasil akhirnya nanti X kuadrat plus Y kuadrat kurangi 2X kurangi 4, Y kurangi 3 sama dengan 0. Silakan nanti dicek apakah saya ada kesalahan. Nah, untuk tipe yang ketiga, pusatnya diketahui, tetapi di sini lingkaran itu menyinggung sebuah garis, yaitu BX tambah Y plus C sama dengan 0. Nah, di sini cara mencari jari-jarinya, kalau di sebelumnya kita masukkan, kalau di sini pusatnya yang kita masukkan ke persamaan garisnya, dengan catatan harus dalam bentuk ruas kanannya 0, salah satu ruasnya 0. Kita masukkan di sini, X-nya diganti A, Y-nya kita ganti B, per akar dari koefisien X kuadrat ditambah koefisien Y dikuadratkan. Nah, inilah yang nanti kalau kalian kuliah disebut jarak sebuah titik terhadap sebuah garis. Rumusnya seperti ini, ada nilai mutlaknya. Kenapa kok ada mutlak terus dikuadratkan, Pak? Ini kan R kuadrat. Nah, jadi tanda mutlak ini boleh kalian hilangkan karena sudah ada bentuk kuadrat. Mutlak ini kan artinya kalau hasilnya negatif, kalau ada mutlaknya itu artinya tetap positif. Nah, ini contoh soalnya, ada persamaan lingkaran pusatnya min 1,1 menyinggung garis 3X plus 4Y sama dengan 11. Kita masukkan langsung saja di sini boleh. Langsung hanya diganti min 1 berarti jadi X plus 1. B-nya diganti 1 jadi Y-1, menjadi X plus 1 kuadrat ditambah Y-1 kuadrat. Langsung kita cari jari-jarinya, tapi ingat bahwa 11-nya harus kita pindah ruaskan terlebih dahulu menjadi 3X plus 4, Y kurangi 11 sama dengan 0, X-nya diganti min 1, Y-nya diganti 1. Per akar dari koefisien X adalah 3, dikuadratkan ditambah koefisien Y dikuadratkan. Nah, nanti silakan dihitung. Hasilnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 2Y plus berapa ini? Oh, kurangi 2 sama dengan 0. Saya yakin kalian bisa. Dan untuk penutup di pertemuan ini, nanti masih ada sebenarnya, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu bentuk umum. Mohon maaf ini. Bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Dari bentuk ini kalian harus bisa menentukan pusat dan jari-jarinya. Bagaimana cara menentukan pusat dan jari-jarinya? Di sini sudah saya buktikan dengan metode kuadrat sempurna. Jadi metode kuadrat sempurna itu langkah yang pertama, kita kumpulkan X jadi 1. Berarti X kuadrat sama AX, terus Y kuadrat dengan BY, terus yang tidak punya variabel kita letakkan di ruas kanan. Nah, jadi min C. Terus langkah selanjutnya, kita akan memanipulasi dengan catatan bahwa ruas kiri dan kanan dilakukan keseimbangan. Nah, di sini yang pertama, di X kuadrat plus AX, di sini saya tambahkan setengah dari A, yaitu A per 2 dikuadratkan, maka di sini juga saya tambahkan A per 2 kuadrat. Sama di yang BY ini, Y kuadrat plus BY, saya tambahkan B per 2 dikuadratkan setengah dari B. Maka di ruas kanan juga ada B per 2 kuadrat. Nah, kalau kalian amati ini itu adalah pengkuadratan dari X plus A per 2 kuadrat. Coba kalian hitung apakah benar bentuk kuadratnya adalah ini. Begitu pula yang di sini, Y plus B per 2 dikuadratkan. Nah, yang di sini tetap. Nah, bentuk ini sudah kembali ke bentuk yang pertama, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Sehingga A-nya adalah min A per 2, B-nya adalah min B per 2 ini sebagai pusat, dan jari-jarinya adalah akar ruas kanannya ini. Nah, untuk lebih jelasnya contoh soal berikut semoga memberikan gambaran. Ada persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat kurangi 4X plus 2 Y kurangi 11 sama dengan 0. Kalian disuruh menentukan jari-jari dan pusatnya. Ini sangat mudah sekali, tinggal dimasukkan min A per 2, min B per 2. Min 4
Berarti 4/2. 2 min 2/2 min 1. Jadi pusatnya adalah 2, min 1. Nah, jari-jarinya kan min A/2 dikuadratkan ditambah min B/2 dikuadratkan. Gini toh. Ada min sama tidak ada min ya, kalau dikuadratkan itu kan sama. Jadi di sini saya agak menulis berbeda supaya kalian lebih memahami betul. Atau di sini mudahnya itu pusat yang dikuadratkan, yaitu 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat kurangi C. C-nya kan min 11. Nah, di sini kita peroleh jari-jarinya adalah 4. Nah, sekian penjelasan dari saya. Masih ada lagi tipe-tipe persamaan lingkaran. Nanti coba kalian cari sendiri, pelajari. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan atau tunggu penjelasan dari saya di video selanjutnya. Selamat belajar. Ini ada latihan soal, silakan untuk dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.